Halo teman-teman semua, kita jumpa kembali dalam program Filsafat untuk Pemula. Hari ini kita akan membahas tema yang lain lagi, sebuah aliran yang kemudian dikenal dengan nama skolastisisme. Nah, skolastisisme ini tidak bisa kita pisahkan hubungan antara filsafat dan agama. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya ya, apa ya hubungan antara filsafat dan agama? Mereka itu akrab atau mereka itu berseberangan? Atau teman-teman mungkin juga pernah bertanya begini, bisa nggak ya kita padukan keyakinan iman kita dengan akal budi kita, yang dengan kata lain ada filsafat di dalam otak kita, ada iman dalam hati kita. Nah, skolastisisme adalah aliran filsafat yang berusaha menjembatani sebenarnya dunia agama dan pemikiran rasional dan filsafat. Nah, filsafat skolastisisme ini, teman-teman, itu berkembang pada abad pertengahan, di mana pada masa itu para pemikir memang sedang berusaha menyatukan ajaran agama, utamanya dalam hal ini adalah agama Katolik, Kristen, dengan filsafat Yunani kuno. Nah, mari kita kenali lebih dalam lagi skolastisisme. Apa itu skolastisisme? Skolastisisme itu adalah aliran filsafat yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Di dalamnya ada upaya filosofis menggabungkan antara ajaran agama, dalam hal ini kekristenan, dengan filsafat klasik Yunani ya, utamanya yang berasal dari Aristoteles, dari Platon gitu ya. Nah, skolastisisme itu kemudian mengambil pendekatan yang rasional untuk memahami dan menjelaskan keyakinan-keyakinan agama. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa iman dan akal kita itu bisa kok jalannya seiringan, saling mendukung, bukan saling bertentangan. Nah, teman-teman, para pemikir skolastik percaya bahwa meskipun agama mengajarkan kebenaran yang datangnya dari wahyu Tuhan ya, bukan dari akal manusia, dipercayanya seperti itu. Tetapi meskipun itu berangkat dari wahyu Tuhan, kita bisa memahaminya secara rasional. Dan justru kemampuan kita berpikir, berakal, itu membantu kita untuk memahami kebenaran yang datang dari wahyu Tuhan itu. Nah, para pemikir skolastik itu sebenarnya berusaha terus-menerus mengharmoniskan keyakinan agama mereka, dalam hal ini kekristenan, kekatolikan, dengan filsafat rasional yang diajarkan oleh filsuf Yunani, utamanya Aristoteles di abad pertengahan itu. Nah, sekarang kita perlu mengenal tampaknya siapa sebenarnya tokoh yang paling tersohor dalam masa skolastisisme. Salah satu yang cukup besar namanya adalah Thomas Aquinas. Aquinas adalah seorang teolog ya, yang dia jelas mempelajari mengenai Tuhan. Theo kan Tuhan, artinya logos ya. Tapi dia juga seorang filsuf yang menekuni Aristoteles. Aquinas ini hidup sekitar abad ke-13, teman-teman. Jadi sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, seribu lebih tahun yang lalu ya. Nah, Aristoteles ini berusaha menggabungkan ajaran Kristen dengan filsafat Aristoteles. Nah, salah satu pemikiran Aquinas yang kemudian terkenal adalah mengenai jenis pengetahuan. Menurut dia ada dua jenis pengetahuan. Pengetahuan yang datang melalui wahyu Tuhan dan pengetahuan yang datang melalui akal manusia. Aquinas percaya bahwa meskipun iman dan akal ini berbeda, tapi
keduanya itu tidak bertentangan satu sama lain karena tujuannya pada satu titik kebenaran yang sama, sehingga keduanya saling melengkapi. Sebagai catatan, Aquinas ini jenis filsuf yang meyakini adanya satu kebenaran absolut ya. Nah, jadi kebenaran tidak alternatif ya, kebenaran tidak plural seperti yang kemudian ada dalam aliran relativisme. Di abad pertengahan masa itu, kebenaran itu dipahaminya absolut. Nah, untuk mencapai ke situ kita harus menggabungkan nih antara akal dan iman. Nah, kemudian teman-teman, Aquinas ini menariknya, dia mengembangkan 5 jalan untuk membuktikan kebenaran absolut mengenai adanya Tuhan. 5 jalan ini semuanya menggunakan logika yang sangat rasional dan basisnya pada akal budi manusia. Salah satunya saja misalnya ya, mengenai argumentasi kausalitas yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini nggak mungkin dong nggak ada yang menyebabkannya, pasti ada yang menyebabkannya. Dan disitulah kemudian Aquinas mengatakan penyebab pertamanya adalah Tuhan. Oke, kita masuk ke pemikir yang lainnya di abad pertengahan. Namanya Anselmus. Jadi selain Aquinas ada juga tokoh yang bernama Anselmus, cukup berpengaruh juga. Anselmus ini seorang biarawan, orang yang tinggal di biara, mengucap kaul kesetiaan kepada biara dan hidup tidak menikah ya. Anselmus ini juga seorang teolog, berasal dari Italia abad ke-11. Anselmus itu terkenal dengan argumen ontologisnya yang dia kemukakan untuk membuktikan mengenai adanya Tuhan. Menurut Anselmus, kita itu bisa membuktikan keberadaan Tuhan hanya lewat konsep mengenai Tuhan itu sendiri. Jadi, gini maksudnya. Dia berpendapat bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa lebih besar lagi daripada dirinya sendiri. Karena dia adalah yang maha, berarti kan puncak ya, sempurna, nggak bisa lebih dari dirinya sendiri. Karena itu, jika kita saja manusia bisa memikirkan Tuhan yang sempurna, jika kita bisa memikirkan Tuhan yang sempurna, berarti Tuhan pasti ada. Karena suatu hal yang sempurna harus ada di dunia ini, bukan hanya dalam pikiran kita saja. Disitulah Tuhan pasti ada, menurut Anselmus. Jadi model-modelnya pemikir abad pertengahan itu adalah melogikakan iman sebenarnya, atau melengkapi logika dengan iman. Nah, teman-teman, pada masa abad pertengahan ya, gereja, kenapa kok bisa begitu ya kecenderungannya? Gitu. Ya, karena pada masa itu gereja, dalam hal ini gereja Katolik, memang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dari yang paling detail tentang bagaimana caranya makan, bagaimana caranya tidur, bagaimana caranya membangun keluarga, sampai politik, sampai ilmu pengetahuan dan filsafat, semuanya dipengaruhi oleh gereja Katolik. Nah, pada masa itu skolastisisme berkembang sebenarnya karena itu merupakan satu upaya untuk menjelaskan ajaran agama dengan cara yang masuk akal dan logis. Mengingat tawaran-tawaran pemikiran filosofis dari Yunani kuno yang sebenarnya sudah lama dibuang ketika abad pertengahan dari Eropa, itu mulai kembali lagi teman-teman dari dunia Islam, dunia Arab, yang banyak dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Rushd, ya, Averroes, Ibnu Sina, Avicenna. Nah, jadi pulangnya pemikiran filosofis yang rasional itu ke Eropa, penerjemahan dari bahasa Arab tentang naskah-naskah Aristoteles ke bahasa Latin itu menimbulkan sebenarnya gejolak mengenai bagaimana bisa mempertanggungjawabkan iman secara logis. Nah, akhirnya filsafat
ini mencoba mengkaitkan iman dengan akal, tapi bukan hanya itu sebenarnya, tapi juga berusaha menjawab berbagai pertanyaan besar mengenai ada tak adanya Tuhan, mengenai apa itu dunia, dan mengenai kehidupan manusia. Nah, para pemikir skolastik itu biasanya mengajar di universitas-universitas yang memang pada masa itu menjamur ya, didirikan oleh gereja. Dan para filsuf skolastik kemudian menuliskan karya-karya yang memang dalam karyanya itu khas sekali ya, menggabungkan antara ilmu pengetahuan, logika, dan iman. Akhirnya kalau harus diakui, sekolah pendidikan tinggi yang hari ini kita nikmati ya, di universitas, di akademi, itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh masa skolastisisme yang harus diakui jadi dasar pendidikan tinggi di Eropa dan kemudian menyebar, karena Eropa kan membawanya jalan penjajahan ya, sampai berabad-abad, mungkin sampai bahkan sampai hari ini di beberapa jenis akademi itu masih menjalankan pola yang serupa, utamanya universitas atau pendidikan tinggi yang dimiliki oleh gereja. Nah, teman-teman, sebenarnya mengapa kita sih ngobrolin skolastisisme gitu? Lepas dari banyaknya penentangan ya dan kelemahan dari filsafat jenis ini ya, tapi skolastisisme itu menunjukkan pada kita sebenarnya bahwa rasionalitas dan iman itu tuh bisa berjalan bersamaan, tidak bertentangan. Iya, kalau bertentangan itu dalam rangka untuk mencapai satu sintesis yang sama gitu. Nah, di dunia modern ketika kita tuh sering kan menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi Tuhan, tentang makna hidup, tentang kematian, pemikiran skolastik ini memberikan semacam inspirasi sebenarnya, dan mempromosikan semacam pendekatan yang nggak hanya bergantung pada keyakinan agama saja atau hanya pada akal budi saja. Ketika mau memahami dunia yang tidak pasti, kehidupan manusia yang lekat dengan penderitaan, kekacauan, chaos, dan sebagainya itu. Nah, lepas dari itu semua, skolastisisme ini memang mempengaruhi perkembangan filsafat, teman-teman. Juga tentu saja teologi dan ilmu pengetahuan di dunia barat dan seluruh dunia bahkan gitu. Banyak pemikir modern yang terinspirasi oleh metode rasional yang dikembangkan oleh para skolastik. Meskipun kemudian ya jelas mereka mengembangkan pemikiran mereka sendiri yang lebih bebas dan lebih kritis pada tradisi gitu. Karena kan kalau skolastisisme itu kan sangat terikat pada tradisi. Nah, teman-teman, saya pikir cukup untuk pembahasan kita mengenai skolastisisme. Satu hal yang pasti, skolastisisme mengajarkan kita bahwa iman dan akal budi bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi dua aspek yang saling melengkapi. Dalam hidup sehari-hari contohnya, kita mungkin saja berhadapan dengan banyak situasi di mana memang kita perlu menggabungkan keduanya, antara iman dan pikiran. Tidak bisa dipisahkan secara partikular. Nah, silakan teman-teman kalau ada pendapat atau saya ada kekurangan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.